Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Dina Musnia, jurusan studi agama, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini mungkin saya akan sedikit memaparkan materi mengenai tentang upacara adat Serentahun. Mungkin dalam pengertian Serentahun atau istilah dari Serentahun berasal dari kata seren yang berarti itu penaklukan, dan tahun adalah itu tahun. Dengan kata lain, mungkin Serentahun berarti mengambil alih sebagai pengganti dari tahun lalu ke tahun depan. Makna yang lebih spesifik adalah bahwa ritual Serentahun ini adalah suatu peristiwa pemberian hasil bumi yang dihasilkan oleh petani-petani kita, yang akan dihasilkannya dan disimpan di lubung dalam waktu mungkin sekitaran 1 tahun lamanya. Hasil upacara adat Serentahun ini adalah suatu upacara adat dari daerah Sunda yang ini sudah dipraktikkan oleh masyarakat sekitar dari zaman kerajaan Sunda. Budaya ini menunjukkan pentingnya solidaritas, ketaatan pada kebenaran, dan ketergantungan abadi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara adat Serentahun ini juga digelar setiap hari, merupakan warisan leluhur yang tidak boleh kita buang begitu saja. Demikian warisan budaya leluhur yang dapat membangun karakter bangsa berupa kearifan lokal dan nilai-nilai yang dilestarikan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada acara Serentahun, rangkaian acara diawali dengan beberapa sebutan oleh pemerintah, contoh seperti tokoh-tokoh adat kita sendiri. Dilanjutkan dengan acara itu Serentahun, arak-arakan tradisional, serta tahun diputus dengan mengikuti alunan musik gamelan tradisional. Selanjutnya mungkin di sini terdapat beberapa poin gitu. Yang kedua itu adalah upacara adat Serentahun. Upacara adat Serentahun memberikan hadiah dan rasa terima kasih atas panen yang melimpah dan meminta rahmat dan perlindungan ilahi untuk musim tanam yang akan datang. Proses ritual Serentahun sendiri ada 4 ritual, yaitu ada damar sewu, pesta dadung. Habis itu ada ritual pesta dadung dibagi 3 bagian, yaitu adalah doa, pembuangan hama, dan kepotongan sewu. Yang ketiga, malam kidung spiritual. Yang keempat, mungkin proses puncak terdiri dari beberit dan tumbuk padi yang diakhiri pesta makan bersama. Selanjutnya di sini mengenai tentang peran adat Serentahun dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Setiap rangkaian upacara adat Serentahun yang dilakukan oleh masyarakat memiliki makna tersendiri yang dalam gitu. Karena makna tersebut terkandung dalam nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Peran ritual dalam adat Serentahun ini juga mempunyai nilai kearifan lokal, yaitu ada rasa tanggung jawab, yang artinya itu perayaan adat Serentahun untuk bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip kepada peserta agar selalu belajar untuk bertanggung jawab dan menghargai sejarah dan lingkungan. Yang kedua, menjauhkan kesombongan. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat, saling menghormati atau bertoleransi. Yang kelima mungkin tanda penghargaan. Selanjutnya yang keempat, interpretasi makna budaya yang tercantum dalam upacara adat Serentahun. Mungkin poin ini yaitu menjelaskan tentang ritual Serentahun memiliki banyak makna. Tidak hanya tindakan estetika atau artistik, tetapi juga nilai dan norma kehidupan yang menakjubkan. Hal sebaliknya terjadi pada ritual Serentahun. Ini adalah ajang bagi semua agama dan tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengesampingkan kepribadian sebagai keagamaan, bukan kontradiksi, dan menciptakan perdamaian. Mungkin dari segi budayanya, agama merupakan pedoman bagi kehidupan orang-orang yang meyakini kebenaran ajarannya. Agama berkembang menjadi pengetahuan dan keyakinan yang sakral, sebagaimana lawan pengetahuan duniawi sehari-harinya. Ketika manusia mengenali ketuhanan mereka, tindakan
tindakan selanjutnya adalah selalu mensyukuri apa yang mereka terima dari Tuhan yang mereka percayai. Dalam hal ini, wujud syukur diimbangkan dengan adanya acara adat seren tahun yang di dalamnya banyak proses dan tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai warisan leluhur, juga nasionalisme, serta persaudaraan dan alam. Selanjutnya mungkin makna upacara seren tahun. Di sini upacara seren tahun juga mempunyai makna, yaitu manusia pada dasarnya adalah homo ritualistik. Manusia tidak bisa hidup tanpa ritual, struktur ritual, panduan dan nilai kehidupan manusia itu sendiri. Ritual juga berfungsi sebagai wahana untuk mentransformasi nilai dan makna hidup manusia. Ritual adalah bagaimana orang membangun hubungan mereka dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Masyarakat juga mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kaskah seperti kehidupan norma, etika, dan budaya melalui tindakan simbolik dalam ritual. Selanjutnya, di sini juga selanjutnya makna sosial upacara adat seren tahun. Selain kita mempunyai makna tersendiri, terdapat juga makna sosial. Prosesi seren tahun tidak hanya memiliki makna seremonial, tapi juga sosial. Pentingnya kota seren ini terlihat dalam interaksi orang-orang dengan latar belakang agama. Interaksi sosial antar manusia juga menjadi lebih aktif, bahkan warga bekas pengungsi tidak kembali ke daerahnya secara profesional untuk menghadiri upacara dan menyaksikan seren tahun. Selanjutnya di sini hubungan manusia dengan alam. Dalam wawancara dengan Pangeran Jatisukuma, beliau mengatakan bahwa festival seren tahun ini juga memiliki banyak implementasi budaya. Implementasi budaya ini dengan jelas dicontohkan selama di ujian seren tahun. Selama diuji di upacara adat seren tahun itu sendiri. Upacara melestarikan tradisi Sunda ini agar tidak terdapat terjadi hal yang terpenting dalam proses seren tahun. Prosesi seren tahun tidak hanya syarat akan makna budaya, tetapi juga terlepas dari berbagai kegiatan seni dan budaya ini sendiri. Sentuhan artistik dalam pengerjaan seren tahun diakui Pangeran membuat upacara seren tahun ini semakin menarik dan menjadi pusat perhatian bagi kota-kota lainnya. Di sini juga selanjutnya hubungan antara manusia dan alam. Merupakan hubungan dua arah, artinya alam bermanfaat dan dapat diartikan dengan campuran tangan manusia. Jadi maksudnya alam tidak akan berkembang jika tidak ada manusia yang campur tangan menuju tahap perbaikan diri. Sebaliknya, masyarakat sangat peduli dengan kelestarian lingkungan, karena tanpa keberlanjutan kita menjadi kurang tanggap terhadap kebutuhan manusia dan bahkan semakin terpurus kenyataannya. Selanjutnya mungkin makna padi. Di sini padi sendiri memiliki sumber kehidupan seorang ibu dan melahirkan seorang anak. Peradaan padi secara alami seperti anak yang lahir dari ibu pertiwi dan posisinya sangat sakral. Bagi masyarakat adat percaya bahwa beras adalah hal terpenting dalam hidup mereka gitu. Jadi kayak mungkin dengan adanya tradisi ini kita lebih menghargai bahwa padi itu adalah seperti orang tua kita sendiri gitu, karena dia adalah hidup yang terpenting gitu dalam hidup kita juga. Beras sangat sakral bagi manusia adat gitu. Mereka percaya bahwa nasi memiliki kehidupan dan kita hidup karena memberi kita kehidupan. Oleh karena itu, padi yang sudah dipanen tidak boleh dijual. Ini sama saja dengan menjual nyawa kita dan juga melanggar hukum adat yang berlaku. Hidup kita tidak enak tanpa nasi. Mungkin bahasa seperti itu. Pada dasarnya masyarakat Sunda selalu memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan pertaniannya. Segala hal yang berhubungan dengan pertanian juga menjadi sakral dan harus diketahui dengan berbagai upacara. Beras juga dianggap sebagai minuman keras yang disuling oleh masyarakat adat. Bagi masyarakat adat sendiri dianggap sebagai dewi. Maka kita manusia harus menghargai setiap butir padi yang kita panen dan bagaimana kita mengolah dan memperlakukannya seperti padi. Mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Cukup sekian. Walhamdulillah.